Ini apa no? Syederalun, tim Prodi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh menyarankan warga Lamkling, Kecamatan Kuta Cotgli, Aceh Besar untuk segera mengungsi, khususnya warga di kawasan tanah bergerak. Ini dengan Pak Bahtiar ya. Gimana kondisi hari ini Pak? Kerusakan tanah bergeser ini Pak? Tambah parah, menurut dari kemarin hari ini bertambah parah. Ya yang paling parah waktu malam. Malam terus bergeser gitu di malah dia ada bunyi kayak angin dari bawah. dari bawah. Sebelumnya berapa Pak? Ada 70 cm ya? Sekitar gitulah. Nah ini hari ini sudah mencapai sekitar hampir 1,5 meter Pak ya? Pokoknya makin hari makin tambah parah. Makin bertambah parah ya. Ini udah berapa meter sampai sana? Ada 300 meter lebih? Lebih kurang 300 atau 250 meter. Lebih kurang. Jarak dengan sungai itu Pak? Ya, sungai sekitar 100 meter. Tim Prodi Teknik Geologi USK Banda Aceh, Khairul Umam, kepada Serambi On TV pada Sabtu 16 Januari 2021 mengatakan agar mereka segera mengungsi karena tanah bergeser bentuk rekahan menunggu waktu saja akan amblas. Itu kami akan melakukan penelitian monitoring pergerakan dari tanah. Jadi untuk tahapan awal ini kami sudah dapat gambaran bahwasanya ini daerah longsor ini merupakan rayapan tanah ya, kalau istilah di Indonesia kan itu rayapan tanah dan berbentuk rotasi. Jadi keadaan tanah di bawah datar, yang di atasnya itu langsung berjalan perlahan-perlahan. Jadi karena contoh di lapangan ini ditinggal semalam, ada pergerakan tanah itu kemarin kalau nggak salah sekitar 20 cm, kemudian turun hari selanjutnya turun sekitar 46 cm, hari Jumat 72 cm, kemarin terakhir kami pergi itu 1 meter ya, 1 meter, udah 1 meter di titik yang awal kami pasang patok. Jadi untuk saat ini dilanjutkan lagi penelitian untuk monitoring keadaan, cuman kondisi kami sekarang udah nggak bisa lagi turun ke bawah karena kondisinya udah bahaya. Ini langsung semakin turun sudah 1 meter setengah. Ini masih aktif ini langsung bergerak ini. Jalannya tanah masih bergerak. Apalagi dengan curah hujan, kalau makin tinggi, curah hujan makin tinggi itu makin bahaya. Nah untuk sementara waktu ini penyebab yang mungkin ditemui sama abang di penyebab lapangan? Kami udah ya? sinkronkan dengan peta geologi ya. Kalau kami peta geologi itu kita bisa lihat formasi batuannya. Jadi kalau kami cek dari segi peta geologi, ini nggak ada faktor patahan utama dari sesar Sumatera, tapi ini emang murni dari kerentanan tanah. Kerentanan tanah terhadap timbunan yang di atasnya. Contoh mungkin ada pembebanan di atas tanahnya. Di atas tanah ada pembebanan. Jadi tanah ini mungkin emang udah rentan dan dia tuh tidak sanggup lagi menopang di atasnya. Dengan curah hujan yang tinggi, itu lapisan di bawah itu makin terkikis di bawah, jadi akan memudahkan si tanah itu makin lengser ke bawah. Makanya ini sebenarnya ya, kalau kesimpulan yang dapat juga dengan bareng kru-kru dari tim SDM, itu tinggal tunggu waktu aja sebenarnya ini. Jadi Solusinya gimana? Solusinya nih untuk saat ini, kemarin ada kami juga bahas sama dosen-dosen teknologi, itu pertama ada perubahannya geometri. Setelah dilakukannya penelitian ini, cuman kalau kita tengok keadaan lapangan ini aktif terus. Jadi untuk saat ini solusi pertama ini warga emang harus diungsikan segera yang daerah sini, nggak boleh banyak aktivitas di sini. Contoh ini ada kabel-kabel listrik ini udah harus dirapikan karena bahaya ya. Seharusnya ini juga ada pergerakan ya dari pemerintah daerah. Saya lihat berita juga ini posko kayak ini sebenarnya kalau dari dosen yang kami bahas ya, diskusi dengan dosen, sebenarnya posko-posko ini bahaya kayak ditaruh di dekat-dekat wilayah sini. Seharusnya posko ini tidak ditaruh karena pasti posko itu kan ada kerumunan warga. Sebenarnya nggak boleh, itu harus agak jauh dari radius daerah lereng yang jatuh ini. Perkiraan berapa? Ada 1 kilo ke sana atau gimana? Mungkin sekitar 300 hingga 500 meter dari sini ya. Dari lokasi. Mungkin untuk pos jaga untuk 1-2 orang untuk memantau itu nggak apa-apa. Tapi kalau kerumunan sini sebenarnya bahaya ya. Karena kita nggak tahu kapan waktunya tuh bakalan betul-betul jatuh.
dengan pohon-pohon dengan kabel-kabel listrik seperti ini. Sana nih nggak boleh lagi ada pergerakan dari warga. Berarti yang ini ramai-ramai. setidaknya petugas dari PLN juga sudah harus turun Sudah juga harus ya. turun, Pak. Ini kan kabel udah mereng ini ya. Tiang-tiang listrik kan udah mereng. Ya. Kecik Lamkleng Muhammad Fajri mengatakan, musibah tanah bergerak sudah 3 kali terjadi di kampungnya mulai tahun 2015 hingga 2021. Kerusakan kali ini paling terparah dari sebelumnya, hanya amblas bagian pohon bambu. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2015 loh. 2015. Berarti dari 2015 sampai dengan 2021 udah 3 kali ya? Setelah 3 kali. Dan ini yang paling parah. Iya betul. Nah, berapa kakak Pak jumlah penduduk yang Jumlah penduduk. yang dekat dengan apa Kawasan musibah ini Pak? Yang di ada pinggir tanah pergeseran. kawasan ini sekitar 15 kakak. 15 kakak. Ya. Dari keseluruhan kampung ini Dari keseluruhan semua berarti 95 kakak. 95 kakak ya. ada rencana kira-kira 15 kakak ini kira-kira mengungsi. Ini masih kita tunggu dari hasil BMKG. Sementara itu, korban mengungsi Fitrina mengaku dirinya tidur di tenda tidak nyaman dan terasa sangat dingin. Nggak nyaman Pak, sama sekali nggak nyaman, nyamuk, dingin lagi, nggak ada nyaman Pak. Jadi perlu kira-kira ibu apa tempat tidur atau apa di ini? Perlu kayak gitu. Berarti kena di musim hujan dingin atau itu ya? Dingin masuk air, bukan dingin lagi Pak, memang di atas air kami tidur, bukan dingin lagi. Ibu salah satu rumah yang kena ya? Iya. Mereka berharap ada kasur untuk tempat tidur mereka karena lantai tenda pengungsian basah. Dari Aceh Besar, Asna Wilwi, Serambi On TV. Kabar urong usino, bu? Neuro. Kale urong.